Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di pertemuan kedua di mata kuliah administrasi jaringan. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana teknologi wireless pada jaringan, yang mana teknologi wireless ini sangat familiar sekali saat ini karena hampir semua pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekarang berhubungan dengan yang namanya wireless. Nah, pertama kita akan membahas perbandingan antara jaringan kabel dan nirkabel ya. Nah, dalam jaringan kabel, dua perangkat yang akan berkomunikasi satu sama lainnya harus dihubungkan menggunakan kabel ya. Terutama yang sering kita ketahui bisa saja menggunakan kabel UTP ya, atau menggunakan kabel-kabel fiber optik untuk menghubungkan jarak yang lebih jauh. Nah, kabel yang digunakan dalam sisi jaringan kabel itu ada berbagai macam juga, mulai dari yang mengandung bahannya logam, lalu ada juga yang menggunakan serat optik yang mungkin dinamai dengan fiber optik saat ini. Nah, kabel internet juga atau Ethernet memiliki standar protokol IEEE yaitu 802.3. Oke. Nah, jaringan nirkabel sementara itu jaringan nirkabel mengandalkan yang namanya adalah mobilitas, fleksibel, lalu tidak terdapat banyak kabel yang berantakan di mana-mana, atau kita tidak membutuhkan koneksi menggunakan kabel apabila si user yang akan menggunakannya itu misalkan menggunakan laptop. Jadi nggak perlu menyolokkan ke kabel UTP atau ke RJ45-nya di laptop. Tetapi hanya butuh yang namanya mengkoneksikannya dengan jaringan nirkabel. Begitu juga di komputer, ya apabila saat ini skema jaringannya menggunakan wireless, berarti sudah tidak ada lagi jaringan-jaringan kabel UTP yang terkoneksi dari komputer ke switch atau ke router. Nah, jaringan nirkabel ini biasanya menggunakan gelombang radio, gelombang mikro maupun cahaya. Ya, berikut adalah standarisasi IEEE 802.11 mengenai wireless, yaitu ada 802.11a sampai dengan AC dan AD sekarang. Yang pada dasarnya yang membedakan adalah maksimum speednya, kecepatan maksimalnya. Nah, di mana pada saat muncul pertama kali itu kecepatannya maksimumnya sebanyak 2 MB ya, sampai saat ini sudah ada yang support sampai dengan 7 GB. Ya, dalam artian masing-masing device ataupun perangkat saat ini mempunyai kapasitas maksimum speed yang berbeda-beda. Jadi tidak semua kapasitas speednya sama. Nah, itulah yang menjadikan ketika kalian satu sama lain saling terkoneksi, terkadang ada yang merasakan internetnya cepat, ada yang lambat. Itu juga dipengaruhi oleh maksimum speed dari wireless cardnya masing-masing. Ya, lalu untuk frekuensi mulai di 802.11n itu sudah masuk, dan juga di 802.11a masuk di jaringan frekuensi 5 GHz. Ya, lalu ada di 802.11ac juga dan juga AD. Nah, dalam frekuensi ini ya mungkin kalian bisa kalau kita mungkin waktu itu mempelajari router mikrotik ya, maka kita pernah yang namanya melakukan scanning terhadap jaringan-jaringan wireless di sekitar. Nah, itu bisa kita mengetahui ada berapa banyak yang menggunakan frekuensi di 2,4 dan ada berapa banyak yang menggunakan frekuensi di 5. Nah, itu juga tergantung dari router yang akan kita gunakan untuk scanning. Ya, apabila router kita belum support untuk 5 GHz, maka tidak akan muncul si frekuensi 5 ini.
Oke. Nah, selanjutnya di dalam jaringan wireless juga ada yang dinamakan dengan teknologi point to point, di mana pada dasarnya ini juga sangat banyak digunakan di berbagai wilayah atau bahkan di perkotaan atau pedesaan, di mana ini sering digunakan untuk bisa memberikan akses internet dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan antena omni, ya, atau antena grid, yang dimana satu sama lain ini punya kapasitas jarak tangkap dan pemancarnya masing-masing. Jadi tergantung dari merek dan juga kapasitasnya, ya. Dan juga sering digunakan di rumah-rumah ya kecil untuk saling bisa terkoneksi satu sama lain atau dari suatu sudut ruangan ke ruangan yang lainnya dengan menggunakan teknologi point to point ini. Ya, selanjutnya juga ada yang dinamakan dengan teknologi point to multi point, di mana dalam satu pusat akses itu ditangkap oleh beberapa station yang ada di situ. Misalkan ada satu kantor pusat dan 4 cabang dalam gambar tersebut, dan 4 cabang tersebut satu sama lain mengkoneksikan ke kantor pusat tersebut. Nah, itu adalah contoh mengenai point to multi point. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang TW power dan RX sensitivity. Ya, pada standar 802.11a ya ada dinamakan dengan output power dan receive sensitivity, di mana ini mempengaruhi yang namanya adalah kekuatan, ya, kekuatan signal, ataupun mempengaruhi juga yang namanya kecepatan. Ya, wireless card memiliki spesifikasi TX dan RX yang bervariasi sesuai dengan kualitas dari card itu sendiri. Tidak hanya pada kualitas, TX power dan RX sensitivity ini juga akan berubah sesuai dengan band yang digunakan dan besar trackpad yang melewati card tersebut. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan juga dengan sertifikasi Wi-Fi IEEE 11.A 11A sampai dengan AD, ya. Itu di 11I juga ada mengamankan menggunakan WPA2 dan EAP. Sementara Wi-Fi Protect Setup atau WPS ini digunakan untuk menyediakan koneksi perangkat. Lalu ada juga yang dinamakan dengan Wi-Fi Direct untuk berbagi media antar perangkat. Lalu ada juga yang dinamakan dengan Wi-Fi Passpoint untuk menyederhanakan keamanan hubungan ke jaringan hotspot Wi-Fi. Lalu juga ada yang sering kita gunakan saat ini adalah Wi-Fi Miracast, di mana kita bisa menampilkan video misalkan pada handphone ke perangkat seperti televisi ataupun laptop ataupun yang sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen wireless LAN atau wireless antena. Tadi pada saat di point to point atau multiple point ada yang dinamakan dengan antena omni, di mana antena omni ini menyediakan cakupan 360 derajat, biasanya digunakan pada radio walkie-talkie. Lalu ada juga antena directional yang berfokus terhadap sinyal radio dalam arah tertentu saja, biasanya digunakan untuk meningkatkan sinyal access point. Ya, jadi kalau directional lebih menentukan arahnya. Nah, lalu ada yang dinamakan dengan Yagi antena. Ini sering juga digunakan dalam jarak yang begitu jauh pada jaringan Wi-Fi atau wireless. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan topologi wireless 802.11 mode ad hoc, di mana ini disebut dengan personal hotspot atau tethering. Ya, biasa kita gunakan mungkin di handphone atau di laptop. Merupakan variasi dari topologi ad hoc, biasanya ketika ponsel smartphone atau tablet dengan akses data seluler mengaktifkan fitur tethering untuk membuat sebuah hotspot pribadi.
Nah, selanjutnya ada mode infrastruktur, di mana mode infrastruktur ini adalah gabungan antara jaringan kabel dan nirkabel. Jadi biasanya pada jaringan skema jaringan di sebuah perusahaan atau instansi atau di rumahan, itu ada juga beberapa device yang menggunakan kabel dan ada beberapa device yang menggunakan access point sebagai akses menuju jaringan internetnya. Nah, ada beberapa parameter operasi nirkabel. Yang pertama dinamakan dengan SSID, yang merupakan identifikasi unik yang digunakan untuk klien pada jaringan nirkabel. Jadi kita sering saat menggunakan tethering atau menyalakan tethering akan mengganti atau merubah SSID yang tadinya default menggunakan nama smartphone kita, dirubah menjadi nama pribadi atau dirubah menjadi nama yang unik. Nah, lalu juga kita merubah password, diperlukan untuk melakukan autentifikasi ke access point sehingga klien yang ada di sekitar atau orang-orang yang ada di sekitar tidak bisa masuk sembarangan ke dalam tethering kita atau wifi kita. Lalu ada yang dinamakan dengan network mode. Ini mengacu terhadap standar yang digunakan dari 11A sampai dengan AD. Ya, jadi kecepatan internet yang ditangkap oleh klien-kliennya ini itu tidak pasti sama dengan kecepatan dari si pemancarnya. Jadi kalau kita punya router kecepatannya maksimal sampai 100 Mbps, tetapi perangkat kalian hanya mungkin bisa menangkap maksimalnya 5 atau 10, maka kalian hanya akan bisa menangkap sampai kecepatan maksimum sesuai dengan wireless card di perangkat kalian masing-masing. Jadi masing-masing device juga mempunyai maksimum speed tergantung dari tipe atau network mode yang digunakan. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan security mode. Ini mengacu pada pengaturan keamanan seperti WEP, WPA atau WPA2. Ya, ada mode-mode keamanan yang menentukan nanti perbedaannya mungkin di karakter pada passwordnya, jumlah passwordnya, dan lain sebagainya. Ya, langsung kita masuk ke dalam keamanan Wireless Equivalent Privacy atau WEP, di mana ini merupakan protokol keamanan untuk WLAN dengan menggunakan standar 802.11b. Jaringan LAN lebih aman dibandingkan WLAN. WLAN yang berada di atas gelombang radio lebih rentan terhadap gangguan. Nah, WEP menggunakan keamanan secara enkripsi statis atau lebih mudah untuk ditembus. Selanjutnya kita bahas mengenai WPA, Wi-Fi Protected Access, dirancang untuk menggantikan WEP yang rentan untuk dibobol. Dirancang menggunakan 128 bit yang terenkripsi. Terdapat dua versi, WPA 2 Personal dan Enterprise. Nah, WPA 2 dirancang untuk menggantikan WPA yang sebelumnya menggunakan 128 bit Advanced Encryption Standard. Artinya mungkin keunggulan dari protokol keamanan ini adalah perbedaan dari segi keamanan dan enkripsinya ya. Menggunakan standar 802.11i, dia menyediakan keamanan yang lebih mahir, terdiri dari dua versi, ada personal dan enterprise juga. Nah, keamanan WiFi, server autentifikasi user login hotspot, menggunakan validasi user dan password untuk menentukan atau konfirmasi bahwa seorang adalah otentik atau klien yang sesungguhnya. Jadi ada perbedaan kalau di WiFi kita memasukkan password di awal. Kalau di hotspot biasanya kita bisa login, connect ke WiFi tersebut. Lalu kita akan menuju ke website atau webpack yang akan menampilkan untuk kita bisa memasukkan user dan password tersebut. Nah, lalu selanjutnya adalah keamanan WiFi menggunakan MAC address filtering, di mana setiap perangkat jaringan pasti memiliki alamat MAC. Nah, MAC filtering ini hanya memungkinkan melakukan akses tertentu saja. Jadi, adanya filter menggunakan MAC, jadi perangkat-perangkat yang bisa terhubung itu hanya perangkat yang sudah didaftarkan oleh admin tersebut. Nah, hal ini juga sering menjadi banyak digunakan dalam
penyediaan sewa hotspot dan wifi dan lain sebagainya. Jadi hanya perangkat-perangkat yang sudah didaftarkan ke router tersebut yang akan bisa terkoneksi jaringan. Nah, demikian adalah materi mengenai wireless pada pertemuan kedua. Nah, akhirnya kita bisa mengetahui bahwa kegunaan wireless saat ini sangat banyak digunakan dalam keseharian, baik itu dari perangkat jaringan atau perangkat-perangkat lain seperti elektronik yang ada di rumah sekarang, atau perangkat-perangkat pintar yang sekarang sudah sangat banyak ditemukan seperti lampu, kipas angin, ataupun speaker aktif, ya, televisi dan lain sebagainya. Sekarang sudah masuk ke zamannya smart device. Oke, berikut adalah tugas mandiri untuk mengerjakan link latihan soal di website quizizz.com, dan jangan lupa memberikan nama lengkap Anda atau NIM, ya. Apabila namanya terlalu panjang, ganti saja dengan NIM. Pekerjaannya hanya bisa 1 kali. Apabila ada yang mengerjakan 2 kali dengan 2 email yang berbeda, maka akan saya nilai pengerjaan soal yang pertama. Dikarenakan di rekap nilainya nanti juga tertera terkait dengan jam pengerjaan. Ya, jam pengerjaannya hanya sampai dengan jam 5 sore hari ini. Jadi silakan langsung kalian kerjakan setelah menonton video ini. Terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.